Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Akhirnya, hari pemilihan pun tiba. Ayah Oki mengatakan wajah kakek Yebun terlihat pucat. Tapi bibi Yebun mengatakan kalau kakeknya tidak bisa tidur karena takut Juman kalah. 그렇다면 다행이고. Kebetulan, Sunwo juga lewat, tapi dia mengatakan kalau dia tidak akan ikut memilih, tepat di depan Juman. Sementara itu, Jangyol pun menginterogasi Gwangsik dan juga Airan. Melihat Jisoo datang, Yebun pun menceritakan kejadian sebenarnya dan memberitahu keberadaan Airan. 에란 씨는 참 좋은 친구를 둔 것 같네요. Akhirnya, Airan dan Gwangsik pun dibebaskan, tapi tiba-tiba pemilik kedai itu kembali menangkap Airan karena diberitahu Jisoo. Gwangsik pun mendatangi Yebun dan memberitahu kalau Jisoo adalah tangan kanan bosnya. Sehingga Yebun pun mendatangi Jisoo dan mengetahui Jisoo melakukan itu karena dialah yang akan menanggung semua utang Airan. Yebun mengatakan kalau dia siap membantu, tapi Jisoo memberitahu ada hutang yang tidak bisa dilunasi dengan uang. Sementara itu, Jomu masih tidak mau menunjukkan kalau dia masih menyukai bibi Yebun dan menolak untuk bertemu. Tapi saat bertemu mantan bibi Yebun, Jomu mengajarnya dan mengingatkan untuk tidak menyentuh bibi Yebun lagi. Dan bibi Yebun melihat itu. Sementara itu, orang tua Oki dan teman-temannya bertanya pada Jongbai siapa yang akan menang pemilu nanti. Jongbai meminta agar dia dibawa minum kopi ke tempat yang bagus, dengan alasan MacArthur-nya sedang haus. Mereka pun akhirnya pergi ke kedai kopi. Saat Jongbai sedang menerawang siapa pemenangnya, tiba-tiba Airan muncul, yang membuat ayah Oki bertanya, kenapa Airan masih hidup. Jongbai pun panik, sampai kopinya tertumpah. Ayah Oki lalu mengeluarkan mantra yang diberikan oleh Jongbai, dan mengelapnya lalu berkata, ini lebih mahal daripada tisu. Di tempat berbeda, Pak Guru mengikuti Oki, karena kakaknya berpesan harus menjaga Oki, sebab kakaknya pernah diselamatkan oleh Oki, yang membuat Oki teringat saat kejadian itu. Tiba-tiba sebuah sepeda motor lewat, yang membuatnya sigap langsung menyelamatkan Oki. Di tempat berbeda, bibi Yebun mengatakan pada Jomu, bisakah dia menikah lalu bercerai, agar status mereka sama. Saat bibi Yebun mengatakan kalau mereka sekarang sudah tua, Jomu berkata kalau yang tua hanya dia, sedangkan bibi Yebun tidak. Mereka pun dilihat oleh kakek Yebun. Sementara itu, di kantor Juman, Sunwo memperhatikan dari jauh saat Juman diwawancara oleh wartawan. Saat Sunwo memesan makanan, ternyata di belakangnya adalah Yebun, yang sehabis mabuk. Yebun lalu mengatakan pada Sunwo kalau dia tipe orang yang cepat mabuk, tapi juga cepat sadar. Saat Sunwo meminta pendapat Yebun tentang Juman, Yebun mengatakan kalau Juman adalah orang baik, yang membuat Sunwo berkata kalau setiap manusia punya setan di tubuhnya, jadi untuk tidak mudah percaya pada orang lain. Sunwo bertanya apakah Yebun percaya padanya. Yebun mengatakan dia percaya 100% kalau Sunwo adalah orang baik. Yebun mengatakan kalau dia punya kekuatan spesial, tapi Sunwo meminta untuk tidak menceritakannya dan jangan percaya padanya. Sehabis minum, Yebun kembali pingsan tepat di tangan Sunwo dan memimpikan saat kematian ibunya yang membuat Yebun sadar lalu buru-buru pergi. Ternyata HP-nya tertinggal. Dan Sunwo meletakkan tangannya di atas HP Yebun seperti sedang menerawang sesuatu. Di kedai kopi, Airan pun berkata kalau dia akan mengantar minuman menggantikan Jisoo dan berjanji tidak akan kabur lagi, karena saat itu dia hanya memanfaatkan Gwangsik. Tapi Jisoo langsung mengambil minuman itu dan pergi untuk mengantarnya. Ternyata Yebun menemui Jisoo dan meminta maaf, lalu berkata kalau dia siap membantunya. Jisoo kembali mengingatkan kalau masalah mereka tidak bisa dibantu oleh siapapun. Yebun langsung naik ke atas motor Jisoo
dan berkata kalau mereka bisa ngobrol setelah mengantarkan pesanan. 여기서 기다릴게. Sehabis mengantarkan pesanan, Jisuk malah meninggalkan Yebun. Yebun pun berjalan dan melihat motor Jisuk tergeletak. Yebun melihat dari kunang-kunang kalau Jisuk sedang berlari. Ternyata Jisuk telah disekap pria berjas hujan. Tangan Yebun pun terluka saat memegang pisau untuk melepaskan tangan Jisuk. Di tempat aman, Jisuk mengatakan kalau dia tidak melihat siapa orang yang melakukannya. Yebun pun mencoba untuk melihat, tapi wajah pelaku itu tidak terlihat jelas. Karena kaki Jisuk terluka, Yebun berkata kalau dia akan memanggil bantuan. Tapi sebelum pergi, Jisuk meminta maaf dan meminta Yebun untuk menyampaikannya pada Airan juga. Yebun pun berkata, sampaikan sendiri nanti, lalu permisi pergi. Yebun pun menghentikan sebuah bus. Awalnya, Yebun ingin mengatakannya, tapi Yebun mengurungkan niatnya dan memilih untuk pergi menaiki bus itu. Sementara di tempat pemilihan, akhirnya Juman memenangkan pemilu itu. Yebun berusaha mencari Jangyol, bahkan tidak memperdulikan saat Sunwo ingin mengembalikan HP-nya. Yebun pun akhirnya menemukan Jangyol dan memberitahu, lalu berkata kalau hanya Jangyol yang bisa dipercayanya. Jomuk yang menerima telepon Jangyol pun berpesan agar Jangyol tidak langsung ke sana dan menunggunya. Saat Jangyol dan Yebun tiba, ternyata Jisuk sudah dibunuh. Karena curiga pada Guangsik, mereka pun memeriksanya, tapi ternyata Guangsik bukan pelakunya. Yebun pun lalu menceritakan kalau dia meninggalkan Jisuk di tempat yang aman dan belum menceritakan pada siapapun, yang membuat Jangyol curiga kalau pelakunya adalah orang yang mempunyai kekuatan seperti Yebun. Yebun pun akhirnya menceritakan apa yang dilihat Guangsik, kalau ada orang lain yang seperti mereka, tapi tidak tahu siapa orangnya. Jangyol mengatakan, jika seperti itu pastilah orang yang melihat memori Yebun, sehingga tahu di mana posisi Jisuk. Yebun pun mengingat-ingat siapa saja yang tadi menyentuhnya. Jangyol menyimpulkan kalau pelakunya sudah tahu kekuatan Yebun, sehingga dia menutup matanya saat beraksi, yang membuat Yebun tidak bisa melihat memori orang tersebut. Jangyol lalu meminta Yebun untuk mengingat urutan siapa yang pertama ditemuinya saat di jalan tadi. Yebun tidak yakin kalau pelakunya Jaewon, karena dia punya anak yang harus dibiayainya. Saat giliran Sunwo, Yebun juga tidak percaya. Akhirnya Jangyol mengatakan, jalan satu-satunya adalah dengan menyentuh mereka, tapi dengan bantuan Guangsik. 맞잖아요. 멘탈이 완전히. 수습해줘야지. Malam itu, kakeknya melihat potongan-potongan koran yang sudah disusunnya dalam sebuah album, lalu melihat fotonya bersama dengan ibu Yebun, yang membuatnya menghela napasnya. Kakeknya lalu menemui Jomuk dan memberikan album itu. Kakeknya berkata kalau itu adalah kasus yang dulu diselidikinya sendiri, tapi kali ini dia meminta bantuan Jomuk. Kakeknya juga berpesan agar Jomuk menjaga bibinya Yebun. Saat melihat album itu, Jomuk melihat foto Juman. Secara kebetulan, hari itu Juman juga datang menemui Jomuk. Juman meminta untuk tidak mengangkat kasus pembunuhan itu ke media dengan alasan akan membuat nama kota Mijun menjadi tercemar. Pemilik kedai itu pun menjadi kesal karena polisi bolak-balik datang untuk menyelidiki kematian Jisuk, sehingga membuat kedainya jadi sepi. Lalu berkata kalau Airan juga harus menanggung utang Jisuk. Tidak berapa lama, Jangyol pun datang dan berkata kalau dia yang akan membayar hutang Airan. Saat dua orang pelanggan datang, Jangyol pun menghampiri dan berkata kalau dia yang akan menjadi karyawan pengganti Airan. Tapi sehabis memesan, mereka malah kabur karena ketakutan. Bahkan pesanan lewat telepon pun dijawab oleh Jangyol dan langsung mengantarkannya. Jangyol pun akhirnya membantu agar Airan bebas dari pemilik kedai itu, dan berpesan
kalau dia akan jadi tersangka jika hal itu terulang kembali. Airan pun akhirnya kembali bertemu dengan Guangxik. Sementara itu, Oki dan Pak Guru pun mulai terlihat akrab. Saat mengembalikan handphone Yebun, Sunwo mengajaknya pergi makan. Tapi Yebun menerima pesan dari Jang Yol yang berkata kalau dialah target berikutnya, bahkan memberi kode dari atas. Sehingga Yebun menolak dengan alasan kalau dia sedang tidak enak badan. 쉬세요. Pagi hari, saat akan pergi ke dokter, Yebun pun menelpon Jang Yol untuk menumpang. Tapi Jang Yol menolaknya. Ternyata, saat pulang Jang Yol sudah menunggunya. Jang Yol beralasan takut Yebun menjadi target berikutnya. Yebun lalu mengatakan, pantas kau ditolak oleh cinta pertamamu. Jang Yol pun berbalik, sehingga membuat Yebun takut. Tapi ternyata, karena dia salah jalan keluar. Jang Yol lalu melakukan perawatan pada tangan dan kuku Guangxik. Jang Yol menjelaskan, kalau dia akan menerawang orang-orang yang dicurigainya, sebab tangan Yebun sedang sakit. Saat Jang Yol meminta untuk menyentuh kaki Yebun, Yebun meminta agar bicara berdua dengan Guangxik. Ternyata, Yebun meminta agar Guangxik tidak melihat memorinya saat masih sekolah, saat diputuskan oleh cinta pertamanya. Guangxik lalu melihat kalau kakek Yebun selalu cuek padanya. Karena tidak terlihat terlalu jelas, Guangxik pun menjelaskan ciri-ciri orang tersebut. 훌륭합니다. Saat mengantar Yebun pulang, Jang Yol berpesan agar menghubunginya kalau dia ingin pergi ke suatu tempat. Saat melihat Sunwo, Yebun berkata orang baik datang setelah orang jahat pergi. Sunwo mengatakan kalau dia baru selesai mendekorasi ruang kerjanya yang baru, sehingga Yebun meminta untuk pergi melihatnya setelah Sunwo pulang kerja nanti. Selesai bekerja, Guangxik mengatakan kalau saat kejadian itu Yebun dan dia memegang sapinya, tapi pria itu tidak, sehingga Guangxik yakin kalau orang itu tidak punya kekuatan. Tapi Jang Yol berkata kalau dia yakin orang itu juga punya kekuatan. Saat melihat Sunwo keluar, Jang Yol merasa kalau Sunwo seperti ciri-ciri yang dilihat Guangxik. Bahkan Guangxik mengatakan hal yang sama. Jang Yol pun mengetahui kalau hari saat pemilu itu Sunwo minta digantikan, dengan alasan ada janji dengan orang lain. Melihat lampu kamar Yebun mati, Jang Yol menelponnya, tapi Yebun beralasan kalau dia sedang tidur, dan lampunya rusak. Lalu HP-nya pura-pura seperti terjatuh ke toilet. Merasa curiga, Jang Yol mencoba menemui Sunwo. Jongbai berkata kalau Sunwo lagi ke tempat kerjanya. Saat Yebun sedang melihat rumah kucing yang dibuat Sunwo, Sunwo pun mengambil sebuah pisau dan mendekati Yebun.